Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan at-tawakkul ibarah an i'timadil qalbi 'alal muwakkil. 'Alal muwakkal. Tawakal itu adalah sebuah kata untuk mengungkapkan bergantungnya atau bertumpunya hati kepada pihak yang diserahkan sebuah urusan. Wala tawakkal insan ala ghairihi illa idza taqada fihi asya'. Dan seseorang tidak akan menyerahkan urusannya, apalagi menyerahkan dirinya, masa depannya kepada pihak lain, kecuali dia yakin pihak tersebut punya tiga hal. Pihak tersebut punya tiga hal. Yang pertama asyafaqah, punya rasa kasih sayang dengan dia, punya rasa kasih sayang dengan dia. Yang kedua al-quwwah, kekuatan. Karena kalau dia nggak kuat, sekali lagi ngapain kita serahkan urusan kita sama dia? Dia harus punya kekuatan. Dan yang ketiga hidayah, dia punya hidayah, dia bisa kasih petunjuk, dia mau memberikan itu kepada kita. Itu manusia. Lihat bagaimana para ulama mengangkat dan membahas masalah ini secara dalam dan dibedah sama para ulama. Kita nggak akan menyerahkan urusan kita kecuali kepada pihak yang kita yakin dia itu sayang sama kita. Kalau dia benci sama kita, kita nggak akan serahkan. Nanti diracunin kita sama dia, hancur udah harta kita, aset kita dirusak sama dia, orang dibenci sama kita. Dan bukan hanya sayang kalau nggak mampu juga percuma. Apakah kita menyerahkan segala urusan kita kepada anak kita yang baru usia 4 tahun dengan alasan anakku yang paling sayang sama aku, Pak Ustadz? Ya enggak lah mas, dia anakmu memang sayang sama kamu, tapi dia nggak bisa apa-apa, baru 4 tahun, dijitak juga nangis. Kan begitu hadirin sekalian. Kita hanya memberikan urusan kita kepada pihak yang kuat, kepada pihak yang kuat. Dan yang mau diketahui al-hidayah, dia bisa kasih hidayah, petunjuk. Dia bantu kita dan seterusnya. Ini luar biasa jemaah. Jadi nggak heran kita kembali lagi ke surat Asy-Syu'ara 217 tadi. Mari kita lihat wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakallah kepada yang maha perkasa lagi maha penyayang. Lihat bagaimana tadi Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, perkasa, penyayang, harus penyayang, kuat, dan bisa kasih hidayah. Ini pesan. Jadi bukan hanya bertawakallah kalian titik, enggak. Allah perkenalkan dirinya. Siapa sih zat yang hendaknya kalian serahkan segala urusan kalian, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Allah nggak mungkin hancurkan kalian. Dan kalau kalian serahkan, nggak ada yang bisa goyang Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia maha perkasa, banyak kekuatan. Tadi hanya bermodal sayang aja nggak bisa, dia harus kuat, dia harus perkasa, sehingga nggak bisa digoyang, nggak bisa direbut. Kan begitu jamaah sekalian. Allah perkenalkan dirinya, karena tawakal berbanding lurus dengan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain, mari kita buka surat Al-Anfal ayat 61. Allah berfirman, wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul 'alim. Lihat hadirin sekalian. Dan bertawakallah kepada Allah. Titik sampai di sini? Enggak. Innahu huwas-sami'ul 'alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Kenapa Allah nggak titik sampai di wa tawakkal 'ala Allah titik? Karena sekali lagi Allah ingin memperkenalkan dirinya. Karena kaedahnya kita tidak akan serahkan urusan kita kepada pihak yang kita nggak kenal siapa dia. Ketika kita tahu, oh Allah maha mendengar, dan di waktu yang sama Allah maha mengetahui segala sesuatu, tenang kita, tenang.
kita mau pergi ke daerah Tanjung Priok misalnya, di Cilincing yang dalam, kita masuk mobil, terus kita ngantuk nih, terus kan teman kita, udah kita tidur aja, nanti driver gua yang akan nganterin kita di tempat. Emangnya dia tahu dia udah khatam tuh Cilincing misalnya? Udah kita yaudah ya, gue serahin ya, gue mau tidur gitu. Kita serahkan sama orang yang tahu jalan. Kalau orang tuh tahu, enak kita serahkan, kita tinggal tidur santai aja. Tapi kalau dia nggak tahu jalan, repot, kita bangun-bangun masih di Sleepy. Ini udah 3 jam nih, di mana? Sleepy. Loh, kok belum masih di Sleepy? Dia nggak tahu jalan, repot. Wa tawakkal 'ala Allah innahu was-samiul alim. Serahkan sama Allah. Bertumpulah kepada Allah. Allah itu Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Lagi Maha mengetahui. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah setelah mengatakan kita tidak akan menyerahkan kecuali kepada pihak yang sayang sama kita, yang punya kekuatan dan punya hidayah. Lalu kata beliau, fa idza arafta hadza faqis alaihi at-tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian sudah terima dan tahu konsep ini, maka kiaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kias aula maksudnya dalam ilmu akidah. Wa idza thabata fi nafsika annahu la fa'ila siwah. Kalau Anda bisa meyakinkan diri Anda bahwa tidak ada yang bisa melakukan selain Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta ma'a dzalika annahu tamul ilmi wal qudrah war rahmah, dan Anda yakin bahwa Allah itu memiliki ilmu yang sempurna, kekuatan dan kekuasaan yang sempurna, rahmat dan kasih sayang yang sempurna, wa annahu laisa wara'a qudrati qudrah, dan tidak ada kekuasaan yang sebanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wala wara'a ilmihi ilm, dan tidak ada yang bisa menandingi ilmunya, wala wara'a rahmati rahmah, dan tidak ada yang lebih sayang kepada kita dibanding sayangnya Allah kepada kita. Ittakala qalbuhu alaihi wahdahu la muhala. Maka pada saat itu hati kita dengan mudah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Kalau kita yakin itu ya, tidak, Allah Maha berkuasa dan tidak ada kekuasaan yang sebanding dengan kekuasaan Allah. Tidak ada yang punya ilmu seperti ilmu Allah, dan tidak ada yang menyayangi kita sebagaimana Allah menyayangi kita. Kita yakin itu dan kita tahu persis, maka hati ini secara otomatis akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dan itu bukan hal yang aneh, la muhala, secara otomatis demikian. Walam yaltafit ila ghairi biwajh, dan kita tidak akan menoleh kepada pihak lain. Tidak ada plan B, tidak ada opsi B dan segala macam. Tidak ada. Oleh karena itu yang perlu kita camkan.